Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, para peserta pengajian online, selamat datang, selamat bergabung. Sebelum kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah, kita kirimkan kepada pengarang kitab yang kita kaji, khususnya, dan kemudian juga para ulama yang telah mendahului kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita, semuanya, dan para pejuang yang terus berjuang untuk memuliakan agama Allah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. Amin. Baik rekan-rekan, kita akan melanjutkan kajian Al-Fiqhul Manhaji dalam mazhab Syafi'iyah atau dalam mazhab Syafi'i. Sekali lagi saya ingatkan dan kita tengok kembali bahwa sebetulnya apa itu Fiqhul Manhaji adalah fikih yang atau sering diterjemahkan dengan tes. Jadi fikih yang metodologis. Tes suaranya gimana ini? Masih udah kedengaran? Bagus, Tad. Bagus. Baik, kita lanjutkan bahwa fikih al-fiqhul manhaji, fikih manhaji ini adalah fikih metodologis. Jadi fikih bukan fikih tekstual. Selama ini di pondok-pondok pesantren itu yang sering kita kaji itu adalah fikih tekstual. Jadi fikih tekstual itu ya kita mempelajari fikih tanpa mengetahui sebetulnya yang kita pelajari itu dengan dalil. Atau fikih tanpa fikih praktis. Ada beberapa alasan kenapa para ulama di pondok-pondok pesantren itu atau di sekolah-sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, kemudian juga sampai aliyah tidak mengajarkan fikih manhaji ini karena memang pada fase-fase itu kan yang diperlukan adalah indoktrinasi. Jadi supaya santri ataupun murid itu melaksanakan agama dengan benar dan cepat serta mereka menghafal semua ajaran agama itu dengan lengkap. Jadi itu sebetulnya tujuannya. Yang kedua tentunya juga untuk mempertahankan hegemoni madhab. Jadi diakui atau tidak, para ulama itu tetap mereka sedikit punya fanatisme madhab. Jadi punya misi untuk tetap mempertahankan madhab. Ya memang begitu fikih. Kalau madhab itu tidak dipertahankan ya hilang. Makanya kenapa ada madhab 4 itu karena murid-muridnya sangat fanatik. Muridnya Imam Abu Hanifah, muridnya Imam Syafi'i itu sangat fanatik untuk mempertahankan madhabnya. Dan cara paling tepat untuk mengajarkan madhab itu ya memang dengan fikih tekstual itu. Oleh karena itu pada masa-masa abad pertengahan itu banyak ditulis fikih-fikih tekstual yang isinya hanya fikih aja sudah tinggal dilaksanakan. Kemudian konsumen untuk fikih tekstual ini kan orang-orang muqallidin, orang-orang yang taklid. Taklid itu mengikuti madhab tanpa harus mengetahui dalilnya. Dalil mereka ya kiainya itu. Jadi ustadznya, penulisnya itu dalil mereka. Makanya fikih tekstual itu dalam tradisi pesantren itu disebut sebagai dalil. Makanya kalau Anda sholat kok bacaannya ini, dalilnya apa? Dalilnya kitab ini, begitu. Bukan
bukan dalil sesuai dengan teori metodologi usul fikih, yaitu dalil itu kan Quran, hadis, ijma, qiyas. Tapi di pesantren dalilnya ya kitab. Nah itu ya ada plus minusnya. Jadi plusnya ya banyak orang yang mudah mempelajari agama. Jadi sholat itu mudah dipelajari, yang penting sudah hafal ini, niatnya ini, kemudian 1, 2, 3 selesai. Tidak perlu pusing, ini dulu gimana dari Rasulullah. Jadi tidak perlu pusing. Lalu ternyata pada masa-masa akhir ini tantangan zaman tentunya, kemudian juga tantangan komunikasi global yang dimana di situ akhirnya terjadi interaksi antar pengikut madhab yang sangat kompleks. Jadi pengikut bahkan madhab-madhab yang tidak standar pun ada. Jadi mereka berkomunikasi melalui media sosial, melalui jalur-jalur internet, sehingga ini juga menantang para pakar fikih tekstual ini untuk kembali kepada manhaj. Karena apa? Karena nanti akan ada rebutan pengaruh di masyarakat awam, siapa yang lebih kuat, dan itu tentunya mereka akan saling menggunakan cara yang paling tepat. Dan karena di dalam fikih sendiri sebetulnya ada metodologi, tentunya ya yang akan terjadi adalah ya persaingan metodologi. Oleh karena itu apa yang terjadi di pesantren ini terjadi gerakan baru untuk kembali untuk mendalami dalil-dalil. Ya, yang asalnya tekstual dikembalikan lagi kepada dalil-dalil. Makanya lahirlah kitab yang namanya Al-Fiqhul Manhaji itu. Fiqhul Manhaji itu kitab yang sudah tekstual asalnya, kemudian dimetodologiskan dengan diberi sentuhan-sentuhan modern. Sebetulnya sudah banyak kitab seperti ini. Ada juga At-Tadhib, kitab takrib itu juga sudah ada. Kemudian ini juga ada Al-Fiqhul Manhaji, ini kebetulan yang mengarang sama. Itu Syekh Mustafa Adibul Bagho, ini pemerhati fikih Syafi'i modern yang mencoba untuk menghidupkan fikih metodologis ini pada zaman sekarang ini. Makanya menarik kalau kita pelajari, tetapi dengan pendalaman yang cukup ya, bukan hanya sekedar mempelajari. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, kajian kita, yaitu pada hari ini kita masih akan membahas mengenai hukum perban. Ya, sebentar saya share materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi ulumihi fi daraini amin. Al-jabair wal asaib. Perban dan apa ya Pak yang apa namanya, yang jabair itu lebih disebutkan kalau zaman sekarang tuh ya gib itu ya. Jadi pembalut alat ataupun perban yang digunakan untuk menahan anggota badan yang pecah, yang tulang yang patah dan lain sebagainya. Ditaruh itu adalah apa namanya, jabiro. Kalau asoib itu yang kain yang perban kain itu. Jadi al-jabair wal asoib. Hukumnya bagaimana itu penutup luka, penutup tulang yang patah, atau sering kita istilahkan dengan gib ya, dan juga kain itu. Al-jabair. Al-jabair jabirotin. Jabair ini jamaknya jabiro. Ini jamak muntahal jumu. Al-jabair ala wazni fa'il. Wa yaribatun yudau alal udwi al-maksur liyujbir. Ribat itu pengikat ataupun juga tali, bisa juga, atau hal lain yang digunakan untuk mengikat ya, memperkuat supaya enggak bergeser. Yudau yang ditaruh alal udwi, di atas anggota badan. Alal udwi, di atas anggota badan.
Al-maksur yang apa namanya? Yang pecah. Liyujbir supaya menutupi ataupun mengembalikan luka tadi. Wal asoibu jam'u isobah. Adapun asoib itu jamaknya isobah. Apa itu? Yaitu wahya ribatun yudau alal jarhi. Kalau tadi ditaruh di atas anggota badan, kalau ini pengikat yang ditaruh di atas luka. Liyahfadhu minal awsahi hatta yabra. Untuk menjaga luka tadi dari kotoran, ausah ternyata kotoran wasah. Hatta yabra sehingga dia sembuh. Itu apa namanya? Isobah. Walamma kanal Islamu dinul yusri ro'a hadihin nawahi. Tatkala Islam itu adalah agama yang mengedepankan kepada kemudahan, maka Islam juga memperhatikan aspek ini. Wa syara'alaha al-ahkam allati tadammanat taufiq baina ada'il ibadati wal muhafadzati ala salamatil insan. Lalu Islam mensyariatkan hukum-hukum yang bisa menggabungkan antara pelaksanaan ibadah dengan benar, tetapi juga memperhatikan keselamatan manusia. Ahkamul jabair wal asaib. Ai hadhihi ahkamul jabair wal asaib. Inilah hukum-hukum jabair dan masaib. Kalau dalam bahasa dari aspek nahwunya itu hadhihi ahkamul jabair wal asaib. Al maridul musab bijarhin aw kasrin qad yahtaju ila wad'i ribatin wa dawain al jarhi awil kasri. Waqad la yahtaj. Seorang yang sakit yang terkena dengan yang mengalami luka atau patahnya tulang atau pecahnya tulang. Jadi orang Arab tuh kalau bilang patah tulang tuh bukan patah. Patah itu tenang ingkotoa. Tapi dia lebih sering menggunakan kasr, pecahnya tulang. Qad yahtaju ila wad'i ribatin. Terkadang memerlukan untuk menaruh semacam tali atau pengikat, wadawain dan obat di atas luka dan tempat yang pecah tadi. Waqad la yahtaju dan terkadang tidak membutuhkan. Qad itu kalau masuk dalam fi'il mudhari', qad yahtaju itu artinya terkadang. Tetapi kalau qad itu masuk di fi'il madhi itu litakid, artinya untuk memperkuat. Ini yang ingin memperhatikan bahasa ya. Biasanya kalau kita belajar kitab itu memang begitu, selalu kita kaitkan dengan, kita ingatkan dengan aspek bahasanya supaya tidak lupa dengan ilmu nahwunya. Fa in ihtaja ila wad'i ribatin lazimahu fi hadhil halati salah satu umur. Kalau dia memerlukan untuk menaruh tali tadi, maka wajib bagi dia untuk menaruh tali ataupun penutup. Ketika dia menaruh itu, apa yang harus dia ketahui? Dia harus memperhatikan 3 perkara ini. Awalan, ayyuk sila al-juz as-salim minal udwil musab. Ayyuk sila. Ayyuk sila al-juz as-salim minal udwil musab. Dia harus membasuh anggota badan yang sehat, yang selamat dari anggota badan yang terkena tadi. Artinya kalau tangannya tuh yang patah ujungnya, jangan terus semua tangannya tidak dibasuh. Tapi yang tidak dibasuh itu hanya tempat-tempat tertentu yang membahayakan menurut dokter tentunya. Ayam saha ala nafsir ribat awil jabiro awil aisoba kullaha atau kulliha. Dia harus mengusap. Jadi tempat yang sehat dibasuh, tempat yang terkena perban tadi diusap. Bedanya membasuh itu, kalau membasuh itu menyiramkan air, kalau mengusap itu tangan dimasukkan air lalu dijalankan di tempat tadi, itu namanya mengusap. Tangannya disirami air dulu. Di atas tadi perban tadi.. Jadi tidak hanya sedikit ujungnya aja tapi semuanya.
Kemudian yang ketiga ayat mama badala ghusl juz'il marid inda wusulihi ilaihi bil wudu. Jadi yang kurang karena kan dia tidak membasuh anggota badan tetapi mengusap perbannya, maka harus disempurnakan dengan apa? Dengan tayamum. Harus disempurnakan dengan tayamum. Kemudian kita lanjutkan. Wa illam yahtaj ila wad'i ribatin aw alal udwi al maksur abil majruh wajaba alaihi ay yaghsil as-sahih wa yatayammama anil jarih idza kana la yastati'u wa salamu ila illa. Kalau dia tidak membutuhkan untuk menaruh perban tadi di atas anggota badan yang patah atau terluka, maka dia wajib membasuh yang sehat tadi. Dan juga boleh tayamum mengganti anggota yang terluka apabila dia tidak mampu untuk membasuhnya ketika wudhu. Jadi ada luka tapi nggak dibasuh, lukanya lubang begitu nggak ditutupi dengan perban. Dia wudhu tapi dia tidak atau menghindari supaya air nggak kena luka tadi. Itu boleh juga. Jadi tidak perlu dikenakan airnya, luka tadi tidak perlu kena air tapi diganti dengan tayamum. Itu boleh. Wajibu i'adatu tayamumi li sholati kulli fardin. Dia wajib tayamum untuk setiap sholat. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu kan satu kali wudhu bisa untuk berulang-ulang sholat. Kalau tayamum nggak bisa. Jadi harus sekali sholat, sekali tayamum. Walajibu alaihi ghuslu baqil a'dha illa idza ahdath. Dan tidak wajib baginya untuk membasuh seluruh anggota badan kecuali ketika dia hadas. Kalau dia hadas baru dia membasuh. Jadi itu yang penting bagi dia untuk untuk dia lakukan. Kemudian dalla ala masyru'iyat. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Tadi ada sedikit gangguan. Kita lanjutkan lagi. Dalil masyru'iyatil masyi 'alal jabair. Dalilnya boleh membasuh perban. Dalil ala masyru'iyatil masyi 'alal jabair ma rawahu Abu Dawud an Jabir radhiyallahu anhu qol. Yaitu hadis Abu Dawud yang dari Jabir, diriwayatkan dari Jabir. Kharajna fi safarin. Kita keluar dalam sebuah bepergian fa asaba rajulan minna hajarun fasajjahu fi ra'si. Lalu salah satu daripada kita, dari rombongan kita itu ada seorang laki-laki yang kepalanya terkena batu. Semahtalama, lalu dia malam tidur, lalu mimpi basah. Fasala ashabahu, lalu dia bertanya kepada para sahabatnya, para teman-temannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, apakah kalian menemukan saya keringanan untuk bertayamum? Lalu para sahabatnya berkata, faqalu ma najidu laka rukhsatan. Kami tidak menemukan bagi Anda keringanan. Wa anta taqdiru alal ma, karena Anda mampu untuk menggunakan air. Faktasala famata, lalu dia memaksakan diri untuk mandi kemudian mati.
Sallallahu Alaihi Wasallam akhbarna mungkin akhbarna ketika kita sampai kepada Rasulullah kita kabarkan itu kepada Rasulullah. Faqala qataluhu qatalahumullah. Wah, mereka itu telah membunuh orang tadi. Mudah-mudahan mereka dibunuh sama Allah. Didoakan sama Rasulullah. Ala sa'alu idzal ya'lamu. Kenapa tidak pada bertanya ketika mereka tidak tahu? Fa inna ma syifa'ul ayyi as-su'al. Sesungguhnya sembuhnya penyakit itu adalah bertanya. Inna makana yakfihi. Ataupun al-ayyu itu artinya apa? Keraguan. Penyakit keraguan. Inna makana yakfihi. Sesungguhnya apa yang diperlukan atau yang cukup baginya itu ayat tayammum wa ya'sir. Adalah dia itu bertayamum lalu dia memasang perban au ya'sib ala jurhi khirqatan. Artinya dia menutupi dengan lukanya tadi. Khirqah artinya itu apa bahasa Jawa pipeh. Kain kecil ya. Semayam sah alaiha lalu dia mengusap di atasnya. Wayak sila sa'ira jasadi dan kemudian dia membasuh semua anggota badannya. Al-ayu at-tahayyur fil kalam. Yaitu keraguan dalam berbicara. Wakilah wa dibdul bayan. Kebalikan daripada sesuatu yang jelas, agak ragu. Muddatul masih alal jabirati wal isobah. Masa waktu boleh mengusap perban. Tadi berapa waktunya? Laisa lil masih alal jabirati awil isobati awil isobati muddatun muayyanatun. Tidak ada waktu yang tertentu untuk untuk mengusap perban tadi. Bal yadillu yamsahu 'alaiha madamal udhru mawjudan, tetapi dia terus boleh membasuh selama ada udzur. Fa idza zalal udhru bi anin damal jarhu, apabila udzur itu sudah hilang kemudian dengan indamal artinya pulih. Dengan pulihnya luka, wanjabarul kasru dan kemudian tertutupnya tadi tulang yang atau kembalinya tulang yang sudah patah, batolal masu wa wajibal ghuslu. Lalu batallah untuk mengusap dan kembali kepada membasuh. Fa idza kana mutawadian, apabila dia seorang yang berwudu batola masfuhu dan kemudian batal basuhannya tadi, usapannya, wajib alaihi isobatul udbi al mamsuh. Maka wajib baginya untuk menutupi anggota tadi yang sudah dibasuh, wama ba'dahu dan apa yang setelahnya min a'dha'il wudu. Jadi dia harus dalam keadaan suci ya. Mashan au ghuslan hasbal wajib. Jadi dia harus kembali menutupi. Jadi harus dalam keadaan wudu. Itu caranya. Makanya yang benar itu ya caranya sebelum dipasang jabirah tadi, sebelum memasang perban itu harus wudu dulu. Tapi kemudian dalam prakteknya ini banyak ditentang oleh para ulama karena kebanyakan di rumah sakit itu kan orang mau dipasang perbannya nggak sadar dia. Orang kecelakaan itu dia nggak sadar, dioperasi dipasang perban, dia sadar sudah terpasang. Nggak tahu kapan dia wudu. Nah ini yang masalah ini menurut mazhab Syafi'i itu repot seperti ini. Jadi memang harus dalam keadaan wudu, kalau enggak dia harus ganti. Wa hukmul jabairi wahid. Hukum perban itu satu. Sawa'un kanatit taharatu min hadatsin asghar au hadatsin akbar. Baik itu karena hadas kecil atau besar. Ila annahu fil hadatsil akbari idza batalal mashu wajaba ghuslu maudhi'il isabati abil jabirati faqat. Tetapi bedanya ketika dia itu hadas besar, maka yang wajib adalah membasuh tempat yang terluka tadi saja. Wala yajibu ghuslu siwaha minal badan, dan tidak wajib untuk membasuh semuanya. Itu kalau dalam keadaan itu. Oleh karena itu akhirnya para ulama itu mencari ada pendapat kedua dari mazhab Syafi'i yang mengatakan
tidak apa-apa, tidak mengharuskan ketika memasang itu harus dalam keadaan suci, tetapi tetap diperbolehkan, yaitu tadi yang penting dia ketika wudhu itu tempat yang tidak terkena air diganti dengan tayamum. Ya tentunya tayamumnya tidak dengan membasuhkan debu di tempatnya tadi, tapi sesuai dengan aturan tayamum, ya sesuai dengan aturan tayamum, yaitu dia dia membasuh muka dan tangan. Nanti akan kita bahas. Yajibu ala wadi'il jabirati al-qada'u fil mawadi'il atiyah. Orang yang memasang perban wajib qada' salat pada tempat-tempat tertentu, yaitu yang pertama idza wadu'aha fi ghairi tuhurin wa ta'adzara naz'uha. Ketika dia meletakkan jabirah tadi, perban dalam keadaan tidak suci. Kemudian dia tidak mampu untuk mencabutnya. Ini kan tadi mazhab Syafi'i. Tapi akhirnya karena sulitnya menerapkan ini dan kadang-kadang bisa berbulan-bulan itu memasang perban itu kalau lukanya parah. Jadi akhirnya ya terpaksa bisa menggunakan mazhab lain atau mazhab Hambali terutama ini memperbolehkan memasang perban ini tidak harus dalam keadaan suci. Al-kanat fi a'dha'id. Ya alasannya apa ya? Karena untuk apa? Litasil, untuk memudahkan. Karena kalau seperti itu kan berat tadi, orang yang tidak sadar sudah diperban dan dia harus menunggu kadang-kadang lebih dari 1 bulan, dia harus kodok terus. Karena kasihan, berat. Al-kanat fi a'dha'id tayamum, tahu adanya jabirah tadi di tempat di anggota tayamum. Al-wajhu yaitu wajah dan al-wajhi awil yadaini atau tangan dua. Idza akhadhat min as-sahih aktsara ala qadril istimsak. Ketika dia ketika jabirah itu menutupi anggota yang sehat lebih dari yang seharusnya. Ala qadril istimsak itu artinya lebih dari kira-kira yang diperbolehkan untuk ditutupi. Jadi itu aturan memakai jabirah. Saya kira jelas ya. Nanti kalau ada perlu pertanyaan nanti ditulis saja di dalam chat. Kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu al-ghuslu wa ahkamuhu wa anwa'uhu. Mandi, hukumnya dan jenis-jenisnya. Ma'nahu wa fil lughati sayalanul ma' ala syai'i ayangkana. Jadi mandi itu mengalirkan air terhadap sesuatu, di atas sesuatu dalam bentuk apapun. Wa syar'an jiryanul ma' alal badani biniyatin makhsusatin. Mengalirkan air di atas badan dengan niat yang dikhususkan. Jadi ada aturannya dengan niat. Ini untuk membedakan, kenapa harus ada niat dalam syara' itu, karena untuk membedakan dengan mandi biasa. Kalau mandi biasa nggak ada niatnya. Membedakan kebiasaan dengan ibadah itu memang dengan niat. Makanya fungsinya niat itu membedakan kebiasaan dengan ibadah. Oleh karena itu kata Imam Iz bin Abdul Salam dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, beliau mengatakan banyak orang gini dia mengatakan orang-orang alim fuqaha itu kebiasaannya jadi ibadah karena dia pintar niat. Itu orang-orang alim. Artinya orang-orang yang mempelajari agama dengan baik. Tetapi orang-orang yang tidak mempelajari agama dengan baik, ibadahnya jadi kebiasaan. Dia jungkir balik sholat tapi niatnya nggak masuk di hati. Hanya karena tuntutan kewajiban, akhirnya seperti kebiasaan. Ini saya kira penting untuk dicatat ya. Jadi apakah kita itu sudah benar niatnya? Sama-sama makan ya. Anda makan, tapi kalau Anda punya niat, biar nanti sholat saya kuat kalau saya makan, itu dapat pahala. Tapi kalau Anda makan biar kenyang, ya tidak dapat pahala. Anda mau mandi, biar nggak kotor badan saya. Itu nggak dapat pahala. Ya pahalanya karena kebersihan. Tetapi kalau Anda niat mandi, supaya nanti ketika saya mandi, saya sholat di masjid itu samping saya nggak terganggu, dan supaya saya khusyuk sholat, nah itu dapat pahala. Semakin banyak niatnya, semakin banyak pahalanya. Makanya prinsip dalam ibadah itu juga makana aktsaro qasdan. Yang banyak tujuannya itu biasanya lebih baik dilaksanakan. Oleh karena itu ini termasuk juga penerapannya orang yang qada puasa Ramadan itu disunahkan untuk melaksanakan di hari Senin Kamis. Itu supaya dapat pahala puasa Ramadan dan Senin Kamis.
Syukur-syukur tambahin lagi Senin Kamis pas hari Asyura misalkan. Nah itu dapat pahala 3. Itu semakin baik seperti itu. Makanya pilihlah ibadah itu yang tempatnya itu lebih banyak. Kan itu artinya banyak manfaatnya. Sesuatu yang banyak manfaatnya itu tentunya lebih afdal dalam kacamata agama. Masyru'iyatuhu, kesyariatan atau disyariatkannya mandi. Al-ghuslu masyru'. Sawa'un kana linadhafati aw liraf'il hadasi wa sawa'un kana syartan li ibadatin amla. Jadi mandi itu dianjurkan baik karena kebersihan atau menghilangkan hadas, baik karena menjadi syarat ibadah atau tidak. Wa dalla ala masyru'iyati alkitab was sunnatu wal ijma'. Ini dalilnya. Jadi menunjukkan atau dalil dari disyariatkannya mandi itu adalah dari Quran, hadis dan ijma'. Sebetulnya kalau sudah ada ijma' itu para ulama banyak yang berkata kalau sudah ada ijma' ya sebetulnya Quran itu mesti ada gitu. Karena tidak mungkin ijma' itu bertentangan dengan Quran dan hadis. Cuman ini kan untuk memperkuat sebagai ilmu ya. Kalau dalam hujjah, dalam perdebatan udah ada ijma' ya nggak perlu pakai mana Qurannya, tidak perlu. Karena ijma' mesti sesuai dengan Quran dan sesuai dengan hadis. Tapi ini kan untuk pengetahuan, untuk ilmu kan penting juga untuk mengetahui apa Qurannya yang dijadikan landasan ijma' tadi. Fa'ayatun minha qaulu ta'ala wa yuhibbul mutatahhirin. Ini hadis ayatnya umum. Allah itu menyukai orang yang tobat, banyak tobatnya dan menyukai orang yang bersuci. Ayal mutanazzihina 'anil ahdathi wal aqdari al madiyati wal ma'nawiyati. Orang-orang yang membersihkan dirinya dari hadas dan kotoran baik yang sifatnya materi ataupun sifatnya yang hukum. Wa amas sunatu, adapun sunnah fa ahaditsu minha. Ini hanya disebutkan beberapa surat yang penting dan hadis yang penting. Marwahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Hurairah dari Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun ala kulli muslimin an yaktasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman. Wajib bagi setiap orang muslim ayaktasila untuk mandi fi kulli sab'ati ayyamin dalam setiap 7 hari. Yauman dalam sekali atau 1 hari. Yang silu fihi ra'sahu wa jasadahu. Dia membasuh di semua kepalanya dan jasadnya. Hakun itu artinya ada yang mengartikan adalah wajib. Ini dalil ini juga digunakan kalau orang Indonesia sebetulnya nggak pakai ini. Karena orang Indonesia itu aslinya sudah mandi 2 kali sehari. Ini hadis ini yang menerapkan orang-orang sana, orang-orang di luar sana. Dia orang Afrika, orang Pakistan itu dia mandinya seminggu sekali. Yaitu ya mereka menerapkannya hari Jumat karena air sulit ya kan, air nggak seperti di Indonesia yang melimpah-ruah. Kadang-kadang air itu sangat sulit sehingga mereka mandi seminggu sekali. Makanya ini hadis ini mengatakan wajib. Hakun itu ya bisa berarti wajib, bisa berarti kebenaran. Atau tidak layak untuk ditinggalkan. Ini sebagian menjadikan hukum wajib. Jadi mereka mandi sekali dalam seminggu. Dan hadis ini tentunya berlaku untuk umum. Ini juga yang sering salah dipahami. Mandi Jumat itu kan kalau banyak yang memahami itu hanya untuk orang yang mau Jumatan. Itu bukan mandi sholat Jumat. Yang betul itu mandi Jumat. Jadi kalau mandi untuk sholat Jumat ya memang untuk laki-laki aja yang mau sholat Jumat. Memang kalau untuk laki-laki itu afdolnya menjelang sholat Jumat. Itu mandi. Karena layaknya kan mau ke masjid bersih gitu ya. Tapi sebetulnya ini mandi Jumat. Jadi ya memang disunahkan mandi itu di hari Jumat itu ya tidak hanya untuk laki-laki. Perempuan-perempuan itu juga disunahkan. Haid atau tidak haid. Dalam beberapa kitab disebutkan. Makanya sebetulnya kalau mau mandi itu ya perempuan itu ya hari Jumat itu pagi. Sama dengan laki-laki. Mandi subuh itu bukan karena mau Jumatan tapi memang mandi hari Jumat. Disunahkan, sangat disunahkan. Hakun lillah wal muradu bil haqi, adapun yang dimasukkan dengan hak itu
Wa inda Muslim ya, menurut hadis riwayat Muslim, hakun lillah. Bukan hakun, tapi hakun lillah. Ai bahuna maksud huna anahu mimma la yaliku bil muslimi tarku. Yaitu mimma dari perkara la yaliku yang tidak layak bil muslimi bagi orang muslim apa tarkuhu untuk meninggalkan itu. Wa hamluhu wa hamalahul ulama ala ghusli yaumil jum'ati, dan para ulama mengalihkan hadis ini untuk mandi hari Jumat. Wa sayati mazidun minal adillati fi mawadi'iha fil minal bahdi insyaallah. Insyaallah akan ada bahasan di dalam wa amal ijma'u falaqad ajma'al a'immatul mujtahiduna ala anal ghusla bin nadzafati mustahabun. Terjadi ijma' bahwa mandi untuk kebersihan itu sunnah. Wal ghuslu li sihhatil ibadati wajib. Mandi untuk menjadi syarat ibadah itu wajib. Wala yu'rafu fi hadza mukhalifun. Tidak diketahui dalam masalah ini ada orang yang menentangnya. Lalu dari mana mu'alif ini menulis ijma'? Tentunya ya setelah beliau itu mencari di beberapa kitab. Memang cara melacak ijma' sekarang ini menggunakan kitab-kitab turos. Seperti kitabnya Ibnu Mundzir, Al-Ijma' Ibnu Mundzir, lalu kitabnya Imam Nawawi, Majmu', dan beberapa kitab yang lain yang menjadi ummahatul kutub di mazhab Syafi'iyah. Termasuk juga kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Karena ijma' itu kan kebanyakan terjadi pada zaman sahabat, lalu tabi'in, lalu pada masa-masa setelahnya. Ada yang mengatakan zaman sekarang sebetulnya ijma' lebih mudah karena komunikasi lebih mudah untuk bisa mengetahui pendapat ulama. Tapi dijawab sekarang ini mazhabnya semakin banyak. Jadi hampir tidak mungkin ada kesepakatan di kalangan para ulama kecuali pada masalah-masalah yang sudah diijma'kan oleh sebelumnya gitu loh. Jadi itu. Lalu ada hikmah. Ada beberapa hikmah masyru'iyatul ghusli. Nanti kita bahas berikutnya ya. Pada pertemuan berikutnya mudah-mudahan bermanfaat. Nah, demikian saya kira pelajaran hari ini. Silakan kalau ada yang ingin tanya atau share, saya juga ditulis di ruang chat, nanti akan kita bahas kalau cukup waktunya ya. Jadi apa namanya, ada yang bertanya ini sebentar di ruang bab zakat. Apa ini pertanyaannya bab zakat sebentar? Bab zakat, apakah boleh mencicil membayar zakat? Misalnya setiap bulan saya dapat gaji 10 juta. Setiap bulan saya zakat 2,5%. Apakah zakat ini sah tanpa menunggu 1 tahun? Boleh. Namanya takjil itu. Takjil zakat itu semua, dalam zakat fitrah semua takjil. Enggak ada orang zakat fitrah itu di waktunya. Karena zakat fitrah itu waktunya ya setelah subuh sampai sholat Id. Kan sulit itu. Bagaimana orang sebelum sholat subuh kan waktunya mepet sekali, terus mengeluarkan zakat itu sulit. Oleh karena itu zakat fitrah semuanya takjil. Takjil artinya mendahulukan. Pakai ain ya, takjil, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah artinya mengakhirkan, tapi kalau pakai ain artinya mempercepat. Nah, takjil ini boleh dikeluarkan zakat. Kalau menurut mazhab Syafi'i kan zakat itu aturannya 1 tahun. Kalau Anda mengeluarkan zakat sebelum 1 tahun itu namanya takjil. Takjil ini menurut mazhab Syafi'i, kalau ternyata Anda itu di tengah-tengah waktu sebelum akhir Anda sudah bangkrut dan Anda tidak menjadi wajib zakat, itu Anda boleh menarik kembali. Kalau tega tapi ya, kalau tega. Jadi udah dikasihkan ke fakir miskin, ternyata bangkrut, terus kemudian datang lagi fakir miskin, Pak, mana zakat saya dulu, saya tarik lagi. Karena saya sudah bangkrut ini. Itu boleh menurut mazhab Syafi'i. Kalau tega ya. Ya jadi, dan boleh juga mengembalikan. Si miskin tahu bahwa Anda yang sudah zakat tadi bangkrut, saya kembalikan, kasihan dia. Itu boleh. Memang begitu aturannya. Harus dikembalikan. Karena dia sudah tidak wajib zakat lagi, tapi sudah terlanjur mengeluarkan zakat tadi yang beberapa bulan.
Tetapi ya baik aja. Jadi memang seperti itu supaya nggak berat. Biasanya kalau orang itu zakat tidak ditakjil per bulan itu, cenderungnya itu malah nggak bayar zakat, keberatan. Seperti ada ini kan ya, gajinya 10 juta. Berarti kan gampangnya 250.000. Kalau 1 juta kan sekitar 25.000 zakatnya. 2,5%. 250.000 itu kalau kali 12 bisa hampir 3 juta ya. 3 jutaan. Itu kadang-kadang berat, apalagi orang mengeluarkan zakat pas Idul Fitri itu akhirnya jadi malah nggak jadi karena merasa berat. Ya bagusnya memang dikeluarkan per bulan aja. Adapun nanti ternyata kok berubah menjadi orang yang tidak wajib bayar zakat, ya sudah diikhlaskan aja, jadi sedekah. Gitu niatnya ya. Jadi niat zakat, tapi nanti kalau ternyata saya ini sampai akhir tahun kok tidak menjadi orang yang wajib zakat, ya saya niatkan itu menjadi sedekah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu ada pertanyaan lagi, jika ada udah itu ya, ada pertanyaan itu aja. Kemudian membayar hutang puasa Ramadan dibarengkan puasa Senin, Kamis. Artinya saat puasa sunnah Senin, Kamis dengan niat bayar qada Ramadan. Bukan begitu. Jadi gini, niatnya qada Ramadan. Jadi para ulama mengatakan kalau puasa itu terkait dengan hari, itu nggak perlu niat. Jadi puasa Senin Kamis itu Anda nggak perlu niat jadi Senin Kamis. Kenapa kok begitu? Coba sekarang Anda Senin Kamis tapi Anda hari Kamis, tapi Anda niat puasa hari Senin, sah nggak? Ya sah jadi Kamis. Oleh karena itu para ulama mengatakan puasa yang terkait dengan waktu itu nggak perlu niat. Termasuk sebagian ulama mengatakan puasa Syawal. Kecuali kalau Anda itu ragu antara puasa Syawal atau qada, ya. Jadi harus ditentukan mana niatnya. Tapi andai kan Anda puasa aja nggak punya tanggungan qada, nggak punya apa-apa di hari Syawal, itu menurut sebagian ulama sudah ada banyak pada hari tadi sudah, dan tidak boleh yang kan yang kuat. Contohnya begitu juga, Anda masuk masjid sudah jamaah, karena langsung sholat boleh dengan tahiyatul masjid. Jadi niatnya bagaimana ya, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin tawarruk arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmum at-tahiyat beserta tahiyat. Boleh seperti itu. Atau Anda masuk ke masjid mau sholat, waktunya sudah mepet, mau jamaah, Anda mementingkan rawatib ya. Rawatib itu kan qobliyah ba'diyah itu kan lebih kuat sunnahnya daripada sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya langsung sholat tahiyat rawatib diniatkan dengan rawatib tadi. Itu dapat 2 pahala. Jadi itu namanya qadiyah al-jam'u ataupun al-jam'u fin niyat. Menggabungkan niat itu para ulama boleh. Ya, ada beberapa ulama boleh. Makanya termasuk juga korban dengan akikah. Korban itu lebih kuat fardunya, sunnahnya. Karena mazhab Hanafi mengatakan wajib korban. Ada orang belum akikah, itu ada kaul yang mengatakan boleh digabung niatnya. Tapi niatnya ya korban dulu. Niat korban dulu baru akikah. Demikian saya kira ada yang dapat kami jawab. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau masih ada pertanyaan boleh. Masih Ustadz, mau bertanya. Silakan. Nama saya Muhammad Rafi. Sebelum saya mengasih pertanyaan, ada persoalan di perdesaan itu, ada seseorang nenek itu pikun gitu loh. Lupa dengan puasa Ramadan berapa hari dan berapa yang dilakukan oleh seseorang perempuan itu, nenek-nenek. Nah, bagaimana untuk
menggantikan puasa nenek-nenek itu bagaimana untuk kita menggantikan puasa nenek itu bagaimana caranya? Ya Masa kalau jadi orang yang punya tanggungan terus lupa, ya sudah lupa ya sudah. Jadi ya, orang lupa itu dimaafkan. Tapi kalau dia masih bisa mengingat berapa kira-kira, atau dia bisa meyakini berapa yang kira-kira yang ketinggalan sholat puasa orangnya walaupun ini khilaf antar ulama, prinsipnya begini kan, sebetulnya prinsipnya itu begini, ibadah yang badaninya, ibadah yang sifatnya murni badan, itu nggak boleh diganti dan nggak boleh dilakukan oleh orang lain. Sholat itu kewajiban Anda, jadi orang lain dalam kondisi apapun tidak bisa mengganti. Oleh karena itu kalau ada orang sakit, ini sering terjadi di masyarakat, malah tidak boleh sholat, malah diberi korte nggak sholat. Yang begitu itu yang dosa yang menunggui. Jadi orang sakit tetap harus disuruh sholat, walaupun hanya berkedip tangannya saja ataupun kepalanya bergerak itu harus sholat. Karena ibadah badaniyah nggak bisa diganti, nggak boleh diwakilkan, nggak boleh orang bilang tolong dong saya wakili sholat, itu nggak bisa. Puasa ini ada yang mengatakan puasa itu juga badaniyah. Tetapi ada riwayat, bahkan riwayat ini juga diterima oleh orang-orang non syafi'iyah juga yang mengatakan bahwa puasa boleh diganti oleh keluarga. Tapi ya, kemudian kalau nenek itu sudah tua nggak mampu puasa, diganti dengan fidyah. Ya fidyahnya 1 mud 1 hari. Jadi nggak wajib ya kalau sudah nggak mampu. Bukan memaksakan. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang sulit dikasih tahu karena dia ingin puasa, padahal kalau dia tuh fisiknya nggak kuat, malah makro, bisa haram kalau dia meninggal. Gara-gara puasa dia meninggal bisa haram karena dia nggak wajib lagi. Jadi begitu ya, dikira-kira aja. Kalau sudah nggak bisa dikira-kira ya lakukanlah 3 hari. 3 hari puasa kan sudah jamaah. Kalau nggak untuk mengganti itu, dan selebihnya diganti dengan ya istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang dia lupakan itu dimaafkan oleh Allah. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena kita menghitung kalau dia nenek harus puasa terus tiap hari karena lupa, kan kasihan. Ya. Jadi begitu. Silakan kalau ada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Kiai, punten mau nanya. Ya. Perkenalkan saya Pak Kiai. Silakan. Ini kembali ke bab Al-Jabair wal Asoib. Kalau sekarang kan rata-rata begini Pak Kiai ya, ada beberapa kasus ketika merban luka itu kadang dicampur sama alkohol Pak Kiai. Nah, alkohol di sini apakah mengharamkan orang tersebut untuk melakukan bersuci yang memasukkan alkohol ke sini menjadi dawa gitu? Terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sudah pernah kita bahas ya, alkohol itu tidak najis menurut pendapat yang terkuat. Kecuali kalau alkohol itu diekstrak dari minuman keras. Jadi alkohol yang diambil dari khamr itu yang najis. Karena khamrnya yang najis. Tapi kalau alkohol yang memang aslinya untuk alkohol yang diekstrak, adakah yang diekstrak dari minyak bumi dan lain-lain, itu tidak najis. Kembali kepada asalnya, karena tidak ada landasan kuat yang mengatakan alkohol itu najis. Kan asalnya orang mengatakan alkohol najis itu gara-gara ini kan, gara-gara bahwa al-khamru najsun, minuman keras itu najis. Ternyata minuman keras itu ada alkoholnya. Jadi orang kemudian dibalik membuat hukum bahwa kalau begitu alkohol najis. Enggak begitu. Nanti kalau begitu Anda bisa mengatakan gula juga najis. Karena minuman keras ada gulanya. Jadi bukan karena alkoholnya, tapi minuman keras. Nah, alkohol yang suci ini,
kalau Anda tuangkan dalam minuman, misalkan minuman biasa, minuman Sprite atau apa, kemudian minuman itu ketika dituangi alkohol menjadi memabukkan, ya jadi najis. Paham ya? Jadi kuncinya tidak kepada najisnya alkohol. Alkohol itu menurut fatwa ulama yang paling masyhur itu suci karena ya sama dengan bensin, tapi haram dikonsumsi. Bensin itu kan suci ya, tapi bolehkah Anda minum bensin? Ya nggak boleh, karena nanti mati. Jadi seperti itu. Alkohol itu suci, tapi tidak boleh dikonsumsi. Gunanya untuk apa ya? Untuk tadi kebersihan, untuk sterilisasi luka. Jadi nggak masalah. Makanya ada yang terlalu memperberat parfum-parfum yang menggunakan alkohol nggak boleh dipakai, itu landasan fikihnya tidak kuat. Ya, tetap harus dilihat alkoholnya itu dari mana. Kalau alkoholnya itu memang diambil dari khamr ya najis. Tapi kalau alkohol itu diambil bukan dari khamr, ya tidak termasuk sesuatu yang najis. Demikian ya. Cukup ya. Kalau masih ada yang lain silakan. Baik rekan-rekan sekalian, kalau sudah cukup. Jadi demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat, bisa istiqomah. Kalau ada yang salah saya minta maaf. Kalau ada yang ingin bertanya bisa disampaikan melalui grup WA kami, ataupun juga langsung menyapa di website kami santrenvirtual.com, atau kalau ingin melihat beberapa kajian-kajian pendek ada di channel kami di YouTube. Ada beberapa kajian yang sudah kita online-kan, ya terutama berdasarkan kepada pertanyaan yang masuk setiap hari dari website yang disampaikan oleh masyarakat. Dan saya kira demikian dari kajian kita hari ini, sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.